kitab Suratul Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya untuk beliau, sang pengarang kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan juga kepada Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani yang mensyarahi kitab Bidayah ini dengan nama kitabnya Mawaqiful Ubudiyah, dan juga Fatihah untuk para guru kita Syekh Muslim Muhammad bin Hasan Muhammad bin Amin Syekh Walid Kiai Haji Nawawi, Allah berikan pangkat derajat beliau semua, dan kita mohon kepada Allah bersama kita menyebab Allah menuangkan di hati kita ilmu yang barokah, ilmu yang akan menjadi cahaya menuntun kehidupan kita ke depan bersama anak dan murid-murid kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila engkau sampai pada halaman yang ke-90, kalau yang syarahnya itu halaman 74. Di sini sampai pada ini, wa asra alaihi saltu id alqa ilaihi ulama usul inna dzalika huwal fadl wal qudrah alal mujahah alal muhajjah wal munafasah huwal ladzi yumtadahu bihi fafirra minhum firaraka minal asad wa lam anna al-firasa wal mukti indallah wa indal khalqi. Jadi ini menyempurnakan tentang ketidakbaikan orang itu bermujadalah, munafasah, ya. Wa asura, dan sulit alaihi atas orang as-samtu apa diam, il alqa ilaihi ulama usul, karena telah memberikan ilmu, ya, mereka menjumpai nemu orang itu membimbing kepadanya ulama usul, siapa ulama yang tidak baik. Inna dzalika, karena sungguhnya bagi mereka wal fadl wal qudrah, orang yang berani berdebat, orang yang senang cari istilahnya menang-menangan gitu ya, berbantah-bantahan dengan mencari kemenangan itu dianggap satu keutamaan dan dianggap qudrah, seperti sebagai kehormatan. Alal muhajati atas menangnya satu hujah, wal munafasah, dan kemampuan orang untuk menganalisa satu permasalahan, huwal ladzi yumtadahu, maka itulah yang dipuji bihi, dengan kehormatan itu. Jadi orang yang dianggap tidak baik juga
kata beliau, adalah mereka yang senangnya berdebat, yang karena mereka itu menemukan seorang guru yang salah, ulama yang tidak baik. Jadi yang mereka belajar tujuannya hanya untuk mendapatkan ketenaran, agar hebat, gitu loh, bisa mengalahkan mereka yang lain dengan argumentasi mereka, dengan analisa pemikiran yang mereka mampu akan satu permasalahan. Nah, ini yang tidak baik gitu. Karena itu dianggap sebagai kemuliaan, dianggap terpuji ketika sudah mampu mengalahkan orang lain. Jadi debat menang gitu kan, maka kemudian kemenangannya itu dianggap satu kemuliaan. Nah, kemarin disebutkan orang-orang seperti itu sulit mau mengalah, sulit untuk diam, inginnya dia bicara gitu, komentar. Padahal dengan diam itu kita banyak akan mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu. Apalagi di akhir zaman ini, maka orang yang paling selamat dari penyakit lidah di akhir zaman adalah mereka yang tidak banyak bicara. Itu di akhir zaman begitu. Tidak banyak nulis yang macam-macam. Ya kalau di dunia maya. Jadi ini perlu diingat, perlu digarisbawahi di akhir zaman itu orang yang selamat dari penyakit lidah adalah mereka yang banyak diam. Jadi ini zaman lebih baik kita diam. Gitu. Tidak banyak komentar. Nah, kalau kita bertemu dengan ulama atau pembimbing yang semacam itu, yang mengajarkan kita untuk saling cari kemenangan, saling memenangkan hujah masing-masing, gitu kan? Maka fafirru minhum, tinggalkan mereka, kamu lari dari mereka itu. Firaraka, dengan larimu, minal asad, dari harimau. Jadi kalau kita menemukan seorang pembimbing yang hanya mengajarkan kita untuk saling berdebat atau cari kemenangan saja, maka kita mesti lari meninggalkan orang itu, sebagaimana kita lari menemukan seekor singa, bunuh macan, buru. Jangan bunuh macan, buru kita itu. Itu saking bahayanya, menurutnya kata para ulama begitu. Ya. Ya Allah. Kenapa demikian? Karena wa'lam, ketahuilah olehmu, annal mira', bahwasanya adanya perdebatan itu sababul muqtih indallahi wa indal khalqi, adalah sebab adanya kebencian dari Allah dan juga dari makhluk. Jadi orang yang senang berdebat, orang yang senang saling menjatuhkan, itu akan menjadi penyebab datangnya murka Allah. Juga ketidaksenangan manusia. Jadi memberikan laku debat itu pas datang, kita yang ada debat dari mana gitu. Kita kan tidak senang. Ya? Juga demikian Allah. Nah ini biasanya memang orang-orang yang ilmunya tidak dalam, tidak banyak. Bagaikan tom gitu kan, kalau orang dulu itu ketika dipukul nyaring bunyinya. Tapi ketika tong itu berisi penuh, dia tidak akan nyaring berbunyi. Itu kalau pepatah kita, pepatah lama. Jadi tong yang kosong itu nyaring, tapi tong yang berisi dia akan, maka semakin dalam, semakin banyak dia punya ilmu, maka dia akan semakin merunduk bagaikan tanaman padi.
Gitu. Nah, kita masuk yang kelima. Ya. Di sini banyak ulama menyampaikan tentang hal-hal yang seperti itu, termasuk sabda Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Zarul miraq fa innahu la tufham hikmatahu." Kamu tinggalkan ya, perdebatan tinggalkan, kata Rasul. Kenapa? Karena tidak jelas hikmahnya itu. Jarang bisa dipahami hikmahnya. Ya. Wala tu'min fitnatahu, dan juga tidak bisa dihindari fitnahnya itu. Begitu. Tidak bisa dihindari. Dan Rasulullah juga mengatakan, ya ini ada yang mengatakan Rasulullah, bahwa tidak sempurna seorang hamba hakikat imannya sehingga dia meninggalkan perselisihan walaupun dia benar. La yustakmal abdun haqiqatal iman. Tidak sempurna seorang hamba kepada hakikat imannya hatta yadda'a, sehingga dia meninggalkan kepada perdebatan wa ikana muhiqqan, sekalipun dia orang yang benar. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-khamis, adapun yang kelima. Yang kelima termasuk penyakitnya lidah adalah tazkiyatun nafsi, ialah menyucikan dirinya, menganggap dirinya suci, menganggap dirinya itu mulia. Dia memuji dirinya dengan kesucian. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya, ini dalam Al-Quran, ini surah An-Najm ya, ayat 32. Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tuzakku, dan janganlah menganggap suci ya, siapa kalian, anfusakum, kepada diri kalian. Huwa, adapun Allah, a'lamu, ialah maha tahu, bimanit taqwa, kepada orang yang bertakwa. Jadi tidak boleh kita ini menganggap sebagai orang yang suci, orang yang hebat, tidak boleh. Memuji dirinya itu tidak boleh. Kecuali, ya, di sini ada pengecualian. Anda itu ingin menunjukkan nikmat yang Allah berikan dan kalian akan mengajak orang untuk baik. Ini adalah nikmat dari Allah, maksudnya begitu. Dan menunjukkan rasa syukurnya, kemudian ngajak orang lain, itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar menampakkan, itu kan tidak boleh. Waqila li ba'dil hukama, dan dikatakan ya oleh sebagian ahli hikmah. Hukama ini disebutkan oleh para ulama adalah orang-orang yang bisa menjadi obat hati bagi mereka yang mendekati dan mendengarkan kalamnya. Itu namanya hukama, ahli hikmah ya. Atau orang yang pandai meletakkan sesuatu ahli hikmah itu adalah orang yang pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ai al-wadi'in asy-syai' fi mahallihi wa hum al-awliya as-salihun. Ya. Begitu. Orang-orang kekasih Allah. Dan juga disebut sebagai atiba'ul qulub atau atba'ul qulub, sebagai ulama mengatakan. Apa? Dokternya hati. Dokternya hati. Jadi kalau atiba'un nafas, atiba'ul badan, dokternya badan ini ya di rumah sakit itu, Bayangkara gitu kan, Mitra Medika, rumah sakit umum itu yang meneliti naik turunnya darah kita, ukuran kolesterol kita gitu kan,
kemudian asam urat gitu. Tapi kalau masalah hati, mereka orang-orang yang ahli hikmah. Nah, beliau mengatakan begini, masjidul qabih faqala thana'ul mar'i ala nafsi. Dia ditanya, apa sih jujur yang tidak baik itu? Masjidul qabih, apakah jujur yang jelek itu? Jadi ada jujur itu yang jelek, ada jujur yang tidak baik. Apa jujur yang tidak baik itu? Sana'ul mar'i ala nafsi, ialah memujinya seseorang kepada dirinya sendiri. Jadi dia memuji dirinya sendiri, walaupun sudah benar, itu jujur yang tidak baik. Engkau malam tahajud kok, engkau ngaji malam, oleh jus kok malam. Ada yang tanya, apa jujur? Itu jujur tidak Pak? Apalagi receh gitu kan, malam bojong, padahal tedung. Oh, saran oleh. Nah, jujur yang seperti itu tidak baik gitu. Kecuali kita punya anak, kita punya santri. Semalam saya bangun, saya coba sholat, terus saya lihat kamu kok tidur, eman saya, gitu ya maksudnya. Tidak apa-apa. Gitu. Fa iyyaka an tata'awwada dzalik, maka jauhilah, takutlah engkau an tata'awwada, kepada membiasakan siapa engkau dzalika, kepada hal tersebut. Jangan biasakan memuji diri sendiri. Jangan. Ini penyakitnya lidah. Wa'lam, ketahuilah anna dzalika yanqusu min qadrik. Ketahuilah olehmu bahwasanya memuji dirimu itu akan mengurangi daripada kemuliaan kau. Indan nasi, di hadapan banyak manusia. Wa yujibu, dan akan mendatangkan menyebabkan apa memuji diri sendiri itu maktaka indallah, kepada murkanya Allah kepada dirimu. Ya, maktaka indallahi ta'ala, Allah tidak akan suka kepada kamu. Gitu ya. Jadi sudah jangan suka memuji dirimu di hadapan orang lain. Kenapa? Fa idza aradta an ta'rifa, jika engkau memang ingin tahu, ya. Jika menghendaki siapa engkau an ta'rifa, untuk mengetahui anna sana'aka, kepada pujian engkau itu ala nafsik, atas dirimu, la yazidu, bahwa itu tidak menambah, fi qadrika, di dalam kehormatan kamu, inda ghairik, ketika ada di hadapan selainnya engkau. Jika Anda ingin tahu bahwasanya memuji diri Anda itu tidak baik, nih, tak kasih gambaran. Saya kasih gambaran, ini kehebatan Imam Ghazali, biar kamu tahu kata, bahwasanya memuji dirimu itu tidak baik. Fandur ila aqranik, coba kau perhatikan kepada teman saudara kamu. Idza asnu ala anfusihim, jika mereka memuji atas diri mereka masing-masing, bil fadli, dengan keutamaan, wal jah, dengan kehormatan, wal mal, dan dengan harta. Jadi coba pada orang, ya, di hadapan kalian itu mengagungkan dirinya, menyucikan dirinya dengan keutamaannya, dengan jabatannya, dengan hartanya. Engkau mobil kok enak hari, jabatan saya seperti ini, harta saya seperti ini. Engkau pokoknya gitu, punya banyak kelebihan, tidak punya kekurangan gitu. Bagaimana perasaan kamu? Wa kaifa yastankiruhu qalbuk, bagaimana akan mengingkari hatimu itu? Gitu kan? Alaihim, atas mereka yang bercerita begitu itu. Dia malah bertawayo, gitu kan? Malah bertawayo. Gitu. Jadi hati itu tidak terima. Gitu. Wa yastaskiluhu, dan merasa berat, ya, hati ini padanya.
Merasa berat, tabu'uka, apa tabiat engkau. Jadi kamu tidak akan terima itu. Lah, maafin taboy oleh bungkure, besar, miliaran. Saya punya rumah ini gini, begini. Jadi kongakor wah, ngalem abon. Maka kita pasti hati itu, kok begini ini orang ini ya. Wa kaifa tadhummuhum, dan bagaimana engkau akan mencaci mereka ya. Alaihi, atas menyanjung dirinya itu, menunjukkan dirinya. Idza fartahum, dan jika engkau berpisah dengan mereka. Pasti kita itu yang mendengarkan cerita orang itu hati tak nyaman, tak senang. Demikian juga kalau kamu cerita sama orang gitu. Kalau kita cerita, oh begini, sudah jangan. Nanti kalau sudah terpisah, fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatik li nafsik. Nanti kamu terpisah, oh sudah itu hati itu malah bentabel gitu kan. Sama. Fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatik, sama. Ketahuilah oleh bahwasanya mereka itu ya, ketika engkau bercerita seperti itu linafsika, tentang diri kamu, menyucikan dirimu, yadummunaka, mereka akan mencaci engkau, fi qulubihim, di hati mereka, najizan, ketika itu hati tak nyaman. Najizan itu kalau pakai sin, najis itu najis, kotoran. Kalau pakai za, artinya itu selesai pada waktu itu. Mari benar cerita, hati tak senang. Fasayubhiruna, kemudian mereka akan menampakkan ya, ketidaksenangannya itu di alsinatihim, dengan lidah-lidah mereka. Idza faraktahum, ketika engkau telah meninggalkan mereka. Jadi ketika kau sudah sampai neka cerita tentang diri kita, tentang kehebatan, kebaikan kita, menyucikan diri kita, yang mendengarkan itu sebenarnya tidak enak, tak nyaman. Kopeng lo tak nyaman sama gini. Keng lah eja kajet ini tindakan. Sandeki lah tak bisa. Pura cerita ke. Gitu. Bicaranya begini. Makanya juga tidak baik ya. Kadang kita itu ceramah namanya. Saya sudah ngisi di sini, cerita ya, masa ngisi di sini. Kan orang kota atahannya mereka boleh gitu kan. Ngisi di nasi, tidak usah. Itu bukan menambah kehebatan kita, tidak menambah kehormatan kita. Justru orang Arab makin boleh. Jadi ingin menunjukkan bahwasanya saya laku gitu. Saya ini sedang laris-larisnya, seakan-akan kan begitu. Kok paju, kok korban kan tak paju, kan seakan-akan begitu. Nah ini tidak benar. Iya baklah paju, tidak paju jalan gitu kan. Dan kita yang artinya hidup begini ini, ya nikmati aja, nyaman hidup ini, dinikmati. Karena ada rencana dari Allah, Sang Maha Pengatur gitu, akan perjalanan hidup kita, selama kita tidak di jalan yang salah. Jadi selama kita tidak melanggar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, oleh guru-guru kita, ya tenang aja sudah, nyaman. Tapi ketika kita melanggar, sementara kehidupan kita nyaman, itu hati-hati. Ini saya melanggar kok enak, tidak ada apa-apa. Ya hati-hati, tidak lama lagi Anda akan merasakan akan setiap pelanggaran itu ada hukuman dari Allah. Nah jadi sekali lagi ya, jangan sampai kita sering menyucikan diri kita di hadapan orang lah. Jangan terlalu menyanjung kehebatan apa yang kita punya, karena ini merupakan penyakitnya lidah dan akan melahirkan murka Allah, akan melahirkan ketidaksenangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dulu kita punya teman itu,
Ini senang berdebat dan senang dirinya itu menceritakan kesuksesan keberhasilannya. Begini. Begitu. Nah, ternyata betul kita yang sedang kumpul bersama itu, ketika datang orang tersebut itu tidak nyaman. Itu. Sekali lagi itu tidak baik kecuali ya kita itu akan mengajak orang untuk baik. Contohnya begini, wahai anakku, wahai murid-muridku, kamu lihat ini, perhatikan bagaimana Allah memberikan rezeki yang tak terduga kepada saya. Saya punya ini, saya bisa beli ini, dan saya masih ada uang. Apa sebabnya? Karena saya itu banyak sedekah, namanya ya, banyak sedekah. Ada orang butuh saya bantu. Bahkan sebelum orang minta saya sudah kasih, saya bantu. Nah, inilah penyebab, itulah maksudnya. Nanti mengajak mereka digugah hatinya agar juga mau dermawan, suka membantu dengan cara yang tak bercacu. Orang yang diberi banyak oleh Allah, mereka yang suka membantu orang kan. Ini saya dijadikan seperti ini, dipercaya sama orang, disuruh ngajar, disuruh gini. Kenapa? Nah, karena saya begini. Kasih kisah-kisah, cerita-cerita baik. Maksudnya begitu. Semoga bermanfaat ya. Semoga barokah. Ya Allah, kita semua diberi hati yang bersih oleh Allah. Kita semuanya dijaga oleh Allah. Anggota badan, lidah kita, mata kita, telinga kita, perut kita, maluan kita, kaki kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang pernah kita lakukan dengan anggota badan yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, semoga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa tangan kita, dosa lidah kita, mulut kita, dosa mata kita, dosa perut, kaki, bahkan dosa hati kita tobatkan, kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mendapatkan siksa kelak ketika kita akan wafat, ketika kita kembali kepada Allah. Allah sucikan hati kita, Allah bersihkan dosa anggota badan kita dengan mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita juga berdoa para keluarga, orang tua kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit kita doakan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batin. Yang biasa hadir bersama kita, semoga baik penyakit zahir atau penyakit batin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap taretan datang ke lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita, kan itu sekitar Masjid Al-Kirim, yang sakit kita doakan diangkat penyakit, yang wafat yang ada di barzah kita doakan semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kubur beliau kubur dari kubur surga Allah, yang sehat dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim